Dosa kepada Allah, kita bisa taubat. Jahat kepada sesama manusia, bikin menyesal dunia akhirat. Sudah tidak ada. Atau saya sulit menjangkaunya, Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur, ya tak ambil. Nah, saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, tidak ada. Keluarganya juga semua tidak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana, Pak. Mungkin tetanggamu bule atau apa ya. Nah, saya bayarnya gimana? Kalau versi ini ya, kamu Hidupmu gelisah dan penuh kecemasan. Jangan-jangan karena dosa-dosa kecil yang menumpuk tanpa kita sadari. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, terkadang kita terbawa dalam perilaku yang tidak menyadari telah menyakiti atau mengambil hak orang lain. ini ya, kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal, yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal. Jadi sama sekali tidak terjangkau, sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil, niatkan itu atas nama dia. Sekarang kita belajar dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, taubat itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Ilmu itu ya pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah, mana yang tidak. Ini ilmu. Banyak orang dosa tapi tidak tahu karena ilmunya kurang. Maka variabel tobat yang paling awal itu ilmu. Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku, ya kamu akan semakin ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu, baru kemudian akhwal atau hal, kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung taubat, yang jadi variabelnya taubat, yaitu kondisi jiwa yang menyesal. Rasanya kok kecewa sekali saya kemarin melakukan itu namanya menyesal. Mungkin teman-teman pernah melakukan dosa tapi kangen. Tahu itu dosa tapi kok tidak menyesal ya Pak. Pengen sebenarnya kayak gitu lagi. Tapi kok ya tidak boleh ya. Ini namanya halnya masih belum. Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi jiwamu masih belum cocok. Masih ingin mengulang yang lama. Saya tahu itu tidak boleh Pak, tapi kok ya terkenang-kenang ya Pak. Tidak ada menyesalnya. Nah, berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk tobat. Ayo diatur biar tahu kemudian sadar sehingga menyesal. Kalau sudah menyesal baru kelihatan di tindakan. Berhenti saat itu juga dan berjanji tidak mengulangi. Kalau tidak ada penyesalan biasanya sulit masuk ke amal ini. Kalau tidak ada ilmu sulit juga masuk ke hal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada amal. Ini 3 rangkaian yang harus terpenuhi dulu. Jadi ternyata memang apa-apa itu ya dasarnya ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Kita ini seringkali merasa tahu sesuatu. Sehingga agak males untuk belajar tentang satu hal tertentu misalnya. Karena sudah merasa tahu. Padahal mungkin kalau didalami, ternyata saya banyak tidak tahu juga ya. Mungkin setelah kajian malam hari ini kamu baru tahu, ternyata ya luas juga kalau membahas taubat. Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus tidak mengulangi kan itu aja. Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas. Itulah istimewanya ilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin mudah kamu menata apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan dilakukan. Maka ilmu jadi penting, jadi kunci untuk apapun. Jadi tobat pun perlu ilmu. Setelah ilmu baru kesadaran namanya hal, setelah itu baru amal. Amal tidak mungkin muncul tanpa ada kesadaran. Kesadaran tidak mungkin muncul tanpa ada ilmu. Inilah 3 rangkaian teori untuk kita bertobat. Baik, ya gimana lagi? Itu luasnya ilmu. Padahal ini masih ilmunya manusia.
Kata Al-Quran, ilmunya manusia itu setetes air di tengah samudra kalau dibandingkan ilmunya Tuhan. Bahkan kalau dilipat gandakan 7 kali, samudranya pun ya levelnya masih setetes air. Nah, kalian yang tertarik ya jangan berhenti di ngaji ini. Kamu buka sendiri kitabnya. Tadi ada Ihya, sekarang Riyadhus Shalihin. Kalau ini terkenal, teori ini syarat-syaratnya orang tobat. Nah, ini sederhana. Yang pertama berhenti. Jadi tidak ada ceritanya tobat itu, saya sudah tobat Pak tadi, tapi ini saya selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas dosanya, tidak begitu. Iya, saat itu juga harus berhenti. Eman-eman Pak, filmnya baru setengah jalan, tidak harus berhenti. Nah, terus menyesal. Berhenti kok tidak ada menyesalnya, ya belum utuh tobatnya. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Ini untuk dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, mungkin kamu dosa telat sholat, dosa apalah ya, pokoknya tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, rumusnya 1, 2, 3 tadi plus kembalikan haknya orang lain. Jadi kalau kita mengambil hartanya, kembalikan sejumlah yang kita ambil. Kalau kita memfitnahnya, ya minta maaf. Kalau kita menghibahnya, bilang terus terang dan minta maaf. Nanti ada rumus selanjutnya sebenarnya. Pak, saya ngambil haknya orang, tapi orangnya sudah tidak ada. Atau saya sulit menjangkaunya, Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur, ya tak ambil. Nah, saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, tidak ada. Keluarganya juga semua tidak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana, Pak. Mungkin tetanggamu bule atau apa ya. Nah, saya bayarnya gimana? Kalau versi ini ya, kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal. Yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal. Jadi sama sekali tidak terjangkau, sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil, niatkan itu atas nama dia. Pak, karena waktu kecil itu saya ngambil permennya tetangga saya, ya sedekahlah seharga permen itu. Dengan kurs hari ini ya, jangan kurs zaman dulu. Kurs zaman dulu dolar 2000, nanti kamu sedekah permen 25 rupiah itu bisa. Jadi seharga permen itu atas nama dia, sambil mendoakan dia. Kata Imam Nawawi, Allah tahu apa yang ada di hatimu, kesungguhanmu untuk membayar haknya. Tapi kalau terjangkau ya kamu berikan langsung, minta maafnya. Dosa itu kalau menyangkut haknya orang lain lebih rumit, lebih berat. Makanya hati-hati. Jangan sampai terbawa, jangan sampai terikut haknya orang lain. Sekecil apapun. Meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Karena proses menetralkannya lebih rumit. Kalau sama Allah sih mungkin lebih mudah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama orang lain agak berat. Jadi kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu WA, waktu Twitteran, Instagraman, pernah tidak kamu komen menyakiti orang? Setelah ini kamu DM dia minta maaf. Khawatirnya kamu lupa apa yang kamu lakukan yang menyakiti orang, mengambil haknya orang, memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Ini lebih berat menetralkannya. Oke, yo, memang hari ini zamannya kan kamu dituntut untuk eksis terus. Yang kadang-kadang kamu tidak sadar melanggar haknya orang. Meskipun itu sekedar hak kehormatannya atau hak privasinya. Yang tidak harusnya kamu obral misalnya. Itu pun kamu harus minta halalnya ke dia. Jangan lupa, Al-Quran punya rumus, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kebaikanmu atau keburukanmu sekecil apapun akan engkau nikmati, akan kau lihat hasilnya. Jadi sebelum ada efek buruk dari perbuatan buruk terjadi, ayo dinetralkan dengan tobat ini. Ya yang terjangkau, ya dijangkau, yang tidak terjangkau dicari gantinya. Seperti sedekah tadi.
Ada lagi, masih dari Minhajul Abidin ya. Ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini, Pak. Saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi dosa yang saya lakukan. Kata Imam Ghazali, kalau ada yang bilang begitu, bilang bahwa mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok Pak diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Nah, kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Tidak, tobatlah. Ada niat untuk tobat, tobat saja. Sepenuh hati. Wah, besok ternyata saya khilaf lagi, Pak. Ya tobat lagi. Kita tidak tahu batas umur kita di mana. Kata Imam Ghazali, setelah tobat mungkin kamu dipanggil pulang ke rahmatullah sebelum kembali mengerjakan dosa. Kalau seperti ini berarti kamu orang yang bahagia kan, bersih dari dosa, mati husnul khotimah. Yang harus kamu lakukan, tobatlah dan berupayalah sepenuh tenaga menghindari dosa. Kok yo kepleset khilaf masuk ke situ lagi, ya tobatlah lagi. Asal kamu tidak menyepelekan, saya tobat sepenuh hati Pak, tapi besok secara sengaja saya ulang lagi biar nanti saya tak tobat lagi. Bukan begitu rumusnya. Setelah saya tobat, saya berjanji dan berusaha untuk tidak mengulang. Bahwa sebagai manusia kadang-kadang khilaf kepleset, segera saya tobat lagi. Bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Kita sering rumusnya keliru. Jadi kalau ada, nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Memastikan kamu mengulang lagi itu menafikan Allah dengan irodahnya. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya? Membuat hatimu terbuka dan terjaga terus dari dosa. Imam Ghazali menjelaskan, di antara jalan kita untuk melebur dosa-dosa dalam bertaubat adalah menggusur dosa dalam diri kita dengan kebaikan. Space dalam diri kita ini terbatas kan. Maka biar kita tidak disibukkan oleh dosa, ayo menyibukkan diri dengan yang berpahala. Maka di antara menetralisir dosa, misalnya hapuslah dosa minum arak dengan bersedekah minum minuman yang halal untuk orang yang membutuhkan. Seperti minuman lezat yang disuguhkan pada orang-orang. Tebuslah, mungkin kamu terlalu sering mendengarkan headset, musik-musik, lagu-lagu, sehingga waktumu banyak terpotong oleh itu. Tebuslah dengan, kata Imam Ghazali, mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Di Yos paling tidak skornya jadi 50-50 lah. Kamu dengerin Quran, dengerin majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Kok kamu terlanjur makan riba, ya hapuslah dengan memperbanyak sedekah yang halal. Dan seterusnya, kata Imam Ghazali, meskipun menghitung dosa itu tidak pernah tepat, tetapi ini sekedar cara untuk mengimbangi saja. Jadi seperti mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat menjadikannya dingin. Agar keseimbangan yang diperlukan terwujud. Karena bila kelamnya hati karena dosa memuncak, tidak akan ada yang dapat menghapuskannya selain cahaya yang memancar dari ketaatan. Jadi kebaikan itu cahaya, sementara dosa itu kegelapan. Kegelapan yang ketemu cahaya, hasilnya adalah terang. Di kegelapan itu bukan gelap di yang terang itu. Kalau ada ruangan gelap gulita, cahaya masuk, ruangannya jadi terang. Bukan cahayanya jadi gelap. Berarti apa? Kalau dosa itu kegelapan, maka hadirkanlah terang dalam dirimu yang penuh dosa itu. Hadirkan amal-amal kebaikan.
ilmu-ilmu kebaikan yang itu cahayanya Allah, maka yang dosa tadi akan tergusur berubah jadi terang. Ini rumus dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kan punya rumus dosa itu seperti titik hitam di kolbu kita. Orang yang banyak dosa itu batinnya, kolbunya itu seperti penuh dengan asap yang pekat. Dia perlu cahaya untuk meneranginya. Astagfirullahaladzim. Ternyata begitu ribet ya ketika kita berbuat dosa kepada sesama manusia. Cara untuk menebus dosa tidak semudah minta maaf dan bertobat seperti kepada Allah yang Maha Pengampun. Coba ingat lagi, apakah hutang gorengan kepada ibu kantin sudah kamu bayarkan? Mari bagikan video ini kepada sanak saudara sehingga dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita bersama.